Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dari kelas 2A Pendidikan Biologi yang beranggotakan Septiana Kurniawati, Septiana Nur Khalifah, Helzan Nurul Amin, Titis Dewi Vira, dan yang terakhir ada Ade Rahma Pertiwi. Nah, pada video kali ini kita akan menjelaskan mengenai fungsi manajemen kelas untuk memenuhi nilai mata kuliah manajemen kelas yang diampu oleh dosen Ibu Atip Nurwahyunani. Untuk materi yang pertama, langsung saja akan disampaikan oleh teman kita. Pembahasan yang pertama yaitu fungsi manajemen kelas. Fungsi manajemen kelas sendiri terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu perencanaan. Fungsi manajemen kelas diartikan sebagai sebuah proses untuk memikirkan dan menetapkan secara matang tentang arah, tujuan, tindakan, sumber daya, sekaligus metode atau teknik yang tepat untuk digunakan guru di dalam kelas. Yang kedua, fungsi perorganisasian. Perorganisasian di sini maksudnya yaitu salah satu aktivitas manajerial yang juga menentukan berlangsungnya kegiatan kependidikan sebagaimana yang diharapkan. Kemudian fungsi yang ketiga, menggerakkan. Artinya, manajemen kelas berfungsi sebagai sebuah tindakan untuk memulai, memotivasi, dan mengarahkan serta mempengaruhi orang lain agar mengerjakan tugas-tugas untuk mencapai tujuan. 4. Memberi arahan. Usaha seorang guru dalam memberikan petunjuk dan bimbingan kepada siswa agar terhindar dari hambatan dalam belajar. 5. Pengkoordinasian. Melakukan koordinasi dalam konteks manajemen kelas berarti mengatur baik-baik kegiatan pembelajaran supaya dalam praktiknya dapat terarah dengan baik. 6. Pengendalian. Suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Poin B. Siapa saja yang bertanggung jawab melaksanakan fungsi manajemen kelas? Oke, di sini ada dua. Yang pertama adalah kepala sekolah dan yang kedua adalah guru. Kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai manajer pendidikan harus bertanggung jawab terhadap kelancaran pendidikan dan proses pembelajaran di sekolahnya, serta hendaknya mampu mengaplikasikan fungsi-fungsi manajemen ke dalam pengelolaan sekolah yang dipimpinnya. Yang kedua adalah guru. Guru bertanggung jawab mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen dalam berbagai program kegiatan yang ada di kelas. Karena fungsi manajemen kelas sebenarnya merupakan penerapan fungsi-fungsi manajemen yang diaplikasikan di dalam kelas oleh guru untuk mendukung tujuan pembelajaran yang hendak dicapainya. Sehingga guru sangat menentukan keefektifan dari kegiatan pembelajaran yang dilakukannya. Selanjutnya yaitu poin C. Permasalahan yang timbul dalam manajemen kelas. 1. Masalah individual. Penggolongan masalah individual ini didasarkan atas anggapan dasar bahwa tingkah laku manusia itu mengarah pada pencapaian suatu tujuan. Jenis penyimpangan tingkah laku: menarik perhatian orang lain, mencari kekuasaan, menuntut balas, dan memperlihatkan ketidakmampuan. 2. Masalah kelompok. Merupakan pengelolaan kelas yang sumber penyebabnya adalah kelompok. Masalah kelompok akan muncul jika tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan kelompok. Kelas akan jadi membosankan dan akhirnya para siswa dalam kelompok bersikap pasif, acuh, tidak puas, dan belajarnya terganggu. Menurut Louis V. Johnson dan Mary A. Benny, mengemukakan 7 kategori masalah kelompok dalam pengelolaan kelas. 1. Kelas kurang kohesif. 2. Kelas mereaksi negatif terhadap salah seorang anggotanya. 3. Penyimpangan dari norma-norma tingkah laku yang telah disepakati sebelumnya. 4. Membesarkan hati anggota kelas yang justru melanggar norma kelompok. 5. Kelompok cenderung mudah dialihkan perhatiannya dari tugas yang tengah digarap. 6. Semangat kerja rendah. 7. Kelas kurang menyesuaikan diri dengan keadaan baru. D. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan. Yang pertama, tepat dalam menggunakan pendekatan-pendekatan dalam pembelajaran. Yang kedua, menguasai materi dan mengaitkannya dengan kehidupan yang dekat dengan siswa. Yang ketiga, penyampaian materi dengan bahasa yang mudah dipahami. Yang keempat, belajar dengan enjoy dan menghindari ketegangan.
Nah, jadi seperti itu materi mengenai fungsi manajemen kelas yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.